Literasi kerap dipandang sebelah mata, padahal literasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Salah satu literasi yang sangat berperan aktif adalah literasi membaca dan menulis. Aktivitas membaca dan menulis ternyata memiliki segudang manfaat. Sekitar 700.000 saraf bergerak menuju objek bacaan ketika kita fokus dalam kegiatan membaca. Oleh karena itulah, membaca tidak hanya untuk menambah pengetahuan dan informasi, tapi membaca juga dapat menjadi stimulus untuk kesehatan otak kita. Dr. Daniel Amen, seorang neurologis, menyatakan bahwa otak dapat dilatih dan berkembang menjadi lebih baik. Salah satu cara melatihnya adalah dengan membaca dan mengajaknya untuk bekerja. Literasi juga telah memberikan manfaat yang besar sejak ribuan tahun silam. Dalam sejarah Islam, disebutkan kisah trilogi pemimpin di masa kejayaan Islam, yakni Khalid bin Yazid, Harun al-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Ketiga tokoh inilah yang memperkenalkan kepada dunia bahwa literasi dan membaca dapat menjadi pembuka peradaban. Khalid bin Yazid memulai gerakan literasi ini dengan memerintahkan jajaran kerajaannya untuk memboyong naskah-naskah dari Cina untuk diterjemahkan dan dibaca ulang. Begitu juga dengan Harun al-Rasyid memboyong naskah-naskah dari Persia untuk dibawa ke Baghdad. Dan puncaknya adalah pada masa Khalifah Al-Ma'mun, memboyong hampir semua literasi kuno dari Yunani untuk dibawa ke pemerintahannya, yaitu Baghdad. Al-Ma'mun juga membuat kebijakan yang sangat spektakuler pada masa itu. Pertama, mensubsidi buku dengan harga yang paling murah, lebih murah dari harga sepotong roti. Kedua, beliau memerintahkan kepala perpustakaan di Baitul Hikmah untuk memberikan upah kepada siapa saja yang menerjemahkan dan mengulas karya-karya dari Yunani, dengan imbalan kertas karya tersebut akan ditimbang dan diganti dengan emas. Yang lebih spektakuler lagi dari Khalifah Al-Ma'mun adalah setiap desa harus memiliki perpustakaan. Bahkan, jika suatu masjid diketahui tidak memiliki perpustakaan, maka akan dilakukan sweeping. Selain itu, jumlah perpustakaan pun lebih banyak daripada masjidnya. Barulah kebijakan-kebijakan lain menyusul, seperti pembangunan rumah sakit dan pembangunan sekolah. Tentu ini sebagai pelengkap dari perpustakaan tersebut. Tidak lama setelah itu, muncullah tokoh-tokoh brilian seperti Al-Khawarizmi, Al-Kindi, dan sebagainya. Beliau dikenal sebagai para ilmuwan yang hingga kini memberikan sumbangsih pada bidang mereka. Tentu saja kita juga dapat menjadikan kisah tersebut sebagai teladan kita dalam menerapkan literasi yang efektif untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Lombok Tengah. Literasi membaca dan menulis harus terus digalakkan sehingga ia menjadi kebiasaan di tengah masyarakat. Kita pun juga harus meningkatkan pondasi kita pada literasi lainnya, seperti literasi numerik, literasi finansial, literasi digital, bahkan literasi budaya untuk diterapkan di dalam kehidupan kita. Literasi numerik tidak kalah penting dengan literasi membaca dan menulis. Dengan literasi numerik, seorang anak akan mampu menguasai pelajaran lainnya yang membutuhkan hitung-hitungan, seperti sains dan ekonomi. Selain itu, dengan literasi ini, para orang tua juga akan terbantu untuk menghitung bunga, menghitung diskon belanja di pasar, dan lain sebagainya. Kemudian, literasi finansial. Literasi finansial sangat-sangat penting untuk saat ini. Terlebih, banyak sekali kasus-kasus di mana anak-anak muda, orang-orang dewasa, kecanduan menjalankan judi online. Uang yang seharusnya kita belanjakan pada hal-hal positif, lenyap sekejap saja karena digunakan pada situs-situs terlarang seperti judi online. Di dunia serba cepat ini, kita dituntut untuk menguasai berbagai instrumen digital agar kita tidak tertinggal. Dengan menguasai literasi digital, setidaknya pekerjaan kita akan menjadi lebih efektif dan mudah, seperti belanja online, belajar online, dan sebagainya. Terakhir, literasi budaya. Dengan belajar dan mengenal budaya setempat, kita akan lebih menghargai dan meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah kelahiran kita, yaitu tanah Tatal Suhu Terasna. Jangan sampai kemajuan pariwisata Lombok Tengah menenggelamkan budaya setempat. Justru inilah momen kita untuk memperkenalkan bahwa Lombok Tengah kaya akan alam, budaya, dan adat istiadat. Marilah kawan-kawan Rasura, saatnya kita melek literasi. Dengan literasi, Lombok Tengah siap berdaya saing untuk membangun negeri.
Kalau menurut saya membaca buku itu pengaruhnya sangat besar karena di mana kita membaca buku itu yang pasti yang paling bekerja itu otak. Buat saya sih meningkatkan pemahaman saya aja sih Kak. Kalau saya soalnya di kelas itu kayak susah fokus gitu. Tapi kalau misalnya baca buku biasanya sendiri itu lebih kayak fokus, cepat lebih fokus lah masuk pelajaran ke saya gitu. Buku itu jendela dunia. Jangan lupa membaca. Oleh karena itu, saya berharap kepada kita semua, mari kita budayakan literasi membaca kepada anak-anak kita untuk meningkatkan pemahaman mereka, meningkatkan pengetahuan mereka. Mari budayakan membaca pada generasi kita untuk menuju baldatun thayyibatun warabun ghafur di Kabupaten Lombok Tengah.